Melanjutkan pas sebelumnya, setelah si Tunan palsu melihat api es dunia bawah Wang Ling, dia melesat menyerang. Tetapi Wang Ling menarik diri, dan saat si Tunan memasuki jangkauan pagoda surgawi, dia mengaktifkan domain Zawi. Tekanan yang kuat langsung memukul keras si Tunan palsu sampai dia meraung kesakitan dan dipaksa mundur dengan menyedihkan, lalu berubah kembali menjadi lengan layu. Melihat adegan ini, Liu Fan terkejut dan melarikan diri. Wang Ling mengambil lengan itu dan mulai merenung dengan bermeditasi, mengingat kenangan bersama si Tunan. Sementara Zhao Ru mengintip dari pagoda melihat Wang Ling. Dia berjalan keluar dan duduk di depannya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Wang Ling seperti ini. Dia tampak bingung tetapi juga sepertinya mengingat beberapa kenangan lama. Setelah duduk sebentar, Zhao Ru dengan diam-diam pergi ke dapur dan keluar dengan semangkuk besar bubur. Jika paman tidak ingin aku memberi makan kakak perempuan peri, lalu aku akan pergi diam-diam memberinya makan. Dia pergi di sekitar Wang Ling menuju pagoda dengan riang gembira. Di dalam manik penelan surgawi, Wang Ling bergerak maju. Tak lama setelah itu dia tiba di tempat jiwa si Tunan berada. Di samping jiwa raksasa si Tunan adalah jiwa orang tuanya. Mereka memancarkan cahaya lembut yang sedikit menenangkan Wang Ling. Dia bersujud kepada orang tuanya sebelum berbalik ke arah jiwa si Tunan yang telah sedikit pulih. Jiwa si Tunan ada di sini. Mengapa orang itu menyebut dirinya si Tunan? Mungkinkah mereka memiliki nama yang sama? Tapi lalu mengapa orang itu juga tahu metode kenaikan dunia bawah? Wang Ling merenung dan mengingat perkataan si Tunan yang telah bertarung dengan beberapa kultivator dari luar planet Zuzaku yang ingin merampas manik penelan surgawi dan tubuhnya berakhir hancur. Jiwanya bersembunyi di dalam manik penelan surgawi untuk menghindari bencana lagi. Setelah mengingat ini, Wang Ling dapat menebak bahwa anggota tubuh si Tunan telah dimurnikan sehingga menciptakan fragmen jiwa. Di tempat lain, di dalam kuil es suci duduk seorang pria parubaya minum teh kesukaannya. Di sebelahnya ada wanita tua dan pak tua dipersilahkan minum teh. Wanita tua meminum teh dengan sekali tegukan dan berkata, "Tuan Sakte, kita sudah selesai minum teh, jadi tolong bunuh Cheng Niu itu." Hati pria parubaya itu sakit ketika dia melihat wanita tua itu menghabiskan tehnya dan berkata, "Cheng Niu itu bukan siapa-siapa. Jika bukan karena Zuzaku mengirim pesan untuk tidak mengganggunya, seseorang pasti sudah membunuhnya." Tapi dia berani untuk mengambil salah satu lengan Red Butterfly. Ingat, Red Butterfly adalah harapan negara salju. Kamu bisa mencapai tahap transformasi jiwa karena dia. Aku tidak lupa dan aku tidak perlu kamu mengingatkanku. Cheng Niu ini memiliki kodok guntur, sepasang lonceng, bendera kecil yang dapat membuat batasan yang tak terhitung jumlahnya. Dan selain semua itu, Liu Fan juga dapat mengkonfirmasi bahwa Cheng Niu tahu metode kultivasi kenaikan dunia bawah. Hal yang paling penting adalah Cheng Niu memiliki bendera kecil yang berisi aura yang dapat menghancurkan segalanya. Wanita tua itu terkejut dan berkata, "Sepertinya Master Sakte telah menyelidiki orang ini." Pria parubaya berkata, "Bagaimana mungkin aku tidak memperhatikan seseorang yang menarik perhatian Gunung Zuzaku dan diperintahkan untuk bertarung melawan Red Butterfly? Sekarang bukan saatnya untuk membunuhnya. Kita harus menunggu setelah pertempurannya dengan Red Butterfly. Pada saat itu, tidak peduli apakah dia menang atau kalah, aku pribadi akan bertindak untuk membunuhnya. Orang ini juga sangat pandai melarikan diri. Aku mendapat berita dari teman-temanku di klan iblis raksasa bahwa kompas bintang ada di tangannya juga. Dengan kompas itu dia bisa melarikan diri di kehampaan. Tidak ada seorang pun kecuali kultivator transformasi tahap akhir yang akan dapat menangkapnya."
Jadi begitu pertarungan dimulai, aku akan meletakkan formasi untuk menghentikannya dari merobek ruang dan juga meminta klan setan iblis raksasa untuk membantu. Dengan 2 kultivator transformasi jiwa, tidak peduli seberapa kuat dia hanya kultivator formasi jiwa. Jika aku bertindak, aku akan berhasil membunuhnya. Waktu berjalan dan dalam sekejap mata, 5 tahun berlalu. Zauru sekarang berusia 10 tahun. Gadis kecil itu telah tumbuh banyak, tetapi kepribadiannya yang dulu pendiam dan penakut berubah menjadi liar sekarang. Jejaknya menutupi hampir semua pegunungan di dekatnya. Meskipun dia kecil, dia sangat berani. Semua harimau dan binatang buas sering dijahili olehnya. Apalagi ada Wang Ling di sebelahnya, Zauru semakin sombong. Wang Ling menghabiskan 5 tahun terakhir berusaha menerobos ke tahap pertengahan formasi jiwa. Namun tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak bisa maju dan telah mengalami kemacetan. Jika dia tidak bisa menerobos, maka kultivasinya akan selamanya terjebak pada tahap awal formasi jiwa. Selain itu, jumlah penantang telah menurun banyak dalam 5 tahun ini, tetapi ketenaran Cheng Niu hanya meningkat. Dia menjadi topik pembicaraan yang populer di antara banyak kultivator. Hari ini adalah hari perjanjian 10 tahun dengan Suzaku untuk bertarung dengan Red Butterfly. Sekarang pertempuran antara mereka berdua telah menjadi pusat perhatian bagi semua orang di planet ini. Siapapun yang menang di antara keduanya akan menerima kekayaan besar. Suatu hari Zauru naik di atas harimau putih dengan cabang wilau di tangannya. Dia memukuli kepala harimau dengan dahan wilau. Harimau putih tidak berani menjadi marah saat berjalan di sekitar gunung dengan kepala menunduk. Dia berharap Zauru akan melepaskannya. Wang Ling tersenyum duduk di bawah pagoda sambil melihat harimau yang dijahili itu. Harimau ini telah berkultivasi selama 300 tahun, tetapi hanya memiliki tingkat kultivasi pendirian yayasan. Begitu dia terlihat oleh Zauru, dia memerintahkan Tianyan untuk menangkapnya. Dia menamainya si putih kecil. Detik berikutnya, di luar lembah, Feng Yunshan datang dengan formasi teleportasi. Dia berkata, "Rekan kultivator Cheng Niu, perjanjian 10 tahun sudah habis. Aku di sini di bawah perintah Gunung Suzaku untuk memberimu surat tantangan." Wang Ling mengalihkan pandangannya ke arah Tianyan. "Aku harus pergi ke Suzaku. Aku tidak tahu berapa lama, tapi paling lama 8 tahun. Selama waktu ini rawat Zauru kecil untukku." Mendengar ini Zauru marah dan menjebak rambut harimau putih sambil berkata paman jahat. Wang Ling tidak menanggapinya dan berkata domain pagoda surgawi akan terus aktif. Tidak seorang pun kecuali Tianyan dan Zauru akan bisa mencapai jarak 50 km. Dia juga mengeluarkan kodok guntur yang membuat harimau putih ketakutan dan hampir pingsan. Ekspresi Zauru cemberut karena tidak diajak, tapi Wang Ling memberitahunya hanya pergi beberapa hari dan berjanji akan membawanya harimau yang lebih besar dari harimau putih ketika kembali. Air mata mengalir di pipi Zauru. Dia tidak menginginkannya dan hanya ingin Wang Ling cepat kembali. Lalu Zauru memberikan ciuman di kening Wang Ling sebagai perpisahan sementara. Wang Ling pergi bersama Feng Yunshan melalui susunan teleportasi kuno.